itu. Nah, silakan adik-adik bentuk kelompok dulu. Mungkin 4 atau 5 gitu. Oke, setelah kalian sudah selesai bentuk kelompok, sekarang saya mau coba kalian diskusikan di dalam kelompok kalian. Diskusikan ini ada 2 tugas. Yang pertama, adik-adik cari tahu bagaimana pengaruh perubahan frekuensi terhadap panjang gelombang dan kecepatan kapal pada saat. Terus yang kedua, adik-adik harus cari apakah karakteristik bersama tersebut juga berlaku pada gelombang elektromagnetik yang tidak bermedium. Jika adik-adik sudah diskusi sekarang, saya mau adik-adik coba lihat kembali di e-book yang sudah saya buatkan itu. Nah, di situ ada tautan yang saya terserahkan dalam situ. Nah, adik-adik klik yang pertama. Nah, di situ kita akan diarahkan ke eksperimen virtual test. Oke, silakan dicoba. Semua bisa kan? Bisa. Oke, kalau sudah masuk, nah sekarang adik-adik dengar ya, ketika sudah masuk, coba adik-adik cek yang namanya webcam string atau kebesaran pada tali. Nah, setelah adik-adik sudah masuk ke dalam simulasinya, sekarang dengarkan arahan dari saya. Pertama itu, adik-adik lihat dalam handphone atau di laptopnya adik-adik itu. Coba lihat. Nah, di situ lihat yang ada di sudut kiri dan kanan itu ini. Coba dipindahkan yang ada tulisan populasi dan noem. Nah, coba pilih yang tidak tersebut. Bukan yang ada di pojok kiri dengan kanan atas. Kalau sudah, nanti coba adik-adik manipulasi datanya saja yang ada tulisan amplitudo, terus ada frekuensi, itu sebagai variabel lebar frekuensinya. Terus kita ubah parameter tekanan taliknya. Di situ pasti kita bilang tension. Nah, itu ada di ohm, ada low, medium, dan high. Nah, setelah sudah, adik-adik coba aktifkan dia punya fitur rules di situ atau kendali dan timer yang ada. Nah, setelah sudah diaktifkan, coba adik-adik ukur panjang satu gelombangnya atau lambdanya. Terus hitung dalam waktu temponya juga. Terus setelah itu jangan lupa untuk catat hasilnya. Ya. Nah, jadi tadi untuk link pertama itu sudah berhasil kita jalankan adik-adik. Sekarang adik-adik buka kembali deh, buka adik-adik. Terus lihat yang di link kedua. Nah, itu link kedua itu fungsinya atau link kedua itu nanti ada tertera aplikasi GeoGebra. Dan nanti kita akan sama-sama integrasikan hasil dari simulasi tes yang kita jalankan itu ke dalam aplikasi GeoGebra tersebut. Coba adik-adik buka. Siapa? Oke, semua sudah bisa? Pak, masih Pak. Apa? Tidak ini. Sudah Pak. Oke, kalau sudah bisa, sekarang tugas kita adalah kita konvert, pindahkan angka tadi frekuensi yang tadi sudah adik-adik catat itu, frekuensi yang sudah dilakukan di simulasi tes itu. Nah, setelah itu kita pindahkan data tersebut itu dan nilai panjang gelombang yang sudah kita cari bersama itu. Nah, kita masukkan di spreadsheet GeoGebra. Nah, coba adik-adik masukkan. Bagaimana kalian? Nah, seperti ini. Bagus. Oke, yang lain kalau masih bingung tanya di mana saja. Ya Pak. Bingung di mana? Oke, kalau semuanya sudah, sekarang adik-adik coba plot grafik hubungan linear antara frekuensi, tahu kan? Coba plot grafiknya tersebut antara frekuensi terhadap inverse panjang gelombangnya. Nah, setelah itu
Coba kita analisis sama-sama gradien garis untuk buktikan. Kita buktikan secara matematis bahwa rumus hubungan cepat lambat gelombang itu benar. Coba adik-adik integrasikan. Sudah. Oke, kalau sudah, coba adik-adik analisis perubahan grafik saat parameter atau tension yang tegangan talinya itu. Coba adik-adik analisis. Nah, itu ketika diubah di P itu membuktikan bahwa cepat lambat gelombang mekanik itu dikontrol oleh karakteristik sifat fisik medium kerambatannya. Coba lihat, benar bukan? Benar. Nah, adik-adik, sekarang di tahapan terakhir kita, tahap terakhir yang kita lakukan itu, adik-adik kembali lagi ke e-book yang tadi sudah dibagikan itu, terus buka lagi di link yang ketiganya. Nah, itu untuk apa sih? Jadi link itu gunanya untuk kita verifikasi hasil data mekanik yang sudah kita cari sama-sama. Nah, nanti verifikasinya itu kita masuk di web yang namanya Unit AR. Jadi itu visualisasinya di 3D ya. Oke, coba adik-adik buka. Sudah Pak. Nah, kalau sudah, sekarang itu cara penggunaannya itu adik-adik bisa berbarengan dengan teman-teman di sebelahnya. Atau kalau yang punya laptop bisa di scan pakai HP-nya saja, karena itu ada barcode kan. Coba teman-teman adik-adik lihat, itu ada barcode kan. Coba di scan barcode-nya. Oke, kalau sudah bilang ya. Nah, kalau sudah, jadi coba adik-adik perhatikan di barcode-nya tersebut itu yang ada muncul tampilan gelombang itu. Nah, itu sebagai bukti visualisasi 3D tingkat mikroskopis atau abstrak melalui HP. Jadi tadi yang percobaan yang sudah kita lakukan dari awal itu. Nah, ini kalau mau dilihat secara 3D itu hasilnya seperti itu. Nah, itu untuk melihat, adik-adik coba lihat itu, melihat perangkatan medan listriknya, terus medan magnet yang bisa saling tegak lurus sehingga membentuk gelombang elektromagnetik transversal. Nah, setelah itu adik-adik bisa verifikasi kembali bahwa prinsip panjang gelombang dan frekuensi yang adik-adik hitung di P juga itu berlaku pada gelombang elektromagnetik, meskipun gelombang elektromagnetik itu tidak dapat menambah tanpa medium. Oke, jadi itu ya kegiatan inti kita pada hari ini. Kalau ada yang masih bingung boleh bertanya. Pas Pak. Oke, kalau semua sudah paham, saya harap adik-adik bisa coba terus melakukan simulasinya berulang-ulang di rumah biar kalau masih bingung atau masih belum paham di mana, adik-adik bisa mengerti. Oke, sekian. Bisa Pak. Nah, oke, baik adik-adik. Jadi kita akan masuk di bagian yang terakhir, yaitu merumuskan kesimpulan. Nah, tadi adik-adik sudah banyak atau sudah membuat simulasi mengenai ini gelombang elektromagnetik dengan gelombang mekanik. Nah, menggunakan ini simulasi yang tertera pada e-book. Nah, jadi di sini ini Pak minta kesediaan dari atau perwakilan dari kelompok untuk ini menyampaikan hasil dari simulasi kalian yang kalian sudah buat tadi. Bisa satu orang untuk maju ke depan untuk menjelaskan supaya ini kita membuat kesimpulannya dari hasil pembuktian kalian. Oke. Maksud bisa maju atau Deborah bisa mewakili. Dan takut adik-adik karena ini supaya menjadi kalian punya minat belajar supaya lebih paham mengenai gelombang. Coba bisa presentasikan.
Baik, terima kasih Deborah. Nah, jadi dari presentasi yang sudah diwakili dari adik Deborah, adik-adik bisa membuat kesimpulan dari antara pembuktian gelombang mekanis dengan elektromagnetik. Oke, setelah adik-adik membuat kesimpulan, ini berharap adik-adik bisa paham mengenai ini gelombang maupun gelombang transversal ataupun gelombang mekanik ataupun longitudinal. Oke. Untuk itu kita memberikan apresiasi dulu supaya ini adik-adik lebih semangat lagi. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan masuk di sini atau Pak sudah buat di dalam di e-book yang Pak kirim di grup kan ada Pak, dia punya kuis, ada kuis di situ. Nah, jadi adik-adik bisa isi di situ secara jujur mengenai apa yang adik-adik paham tentang hubungan hubungan gelombang yang lain dengan gelombang yang lain. Jadi adik-adik bisa isi dengan jujur karena Pak mau lihat kalian punya kemampuan atau hasil belajar kalian pada hari ini. Baik. Oke. Oke, baik adik-adik. Jadi Pak mau minta pendapat dari adik-adik mengenai dari ketiga simulasi yang tadi. Menurut adik-adik mana yang lebih bagus antara GeoGebra dengan unit air? Adik-adik bisa sampaikan yang paling bagus itu aplikasi yang mana untuk membuktikan gelombang. Oke, menurut adik Henry yang mana? Di baik Pak, terima kasih. Menurut saya ketiga-tiganya bagus Pak untuk belajar tentang gelombang mekanik. Tapi kalau untuk secara tampilannya menurut saya lebih menarik itu kita pakai yang unit air Pak. Soalnya tampilannya itu 3D, jadi lebih keren sampai saya. Oke. Jadi kalau menurut adik-adik model 3D lebih menarik atau lebih bagus. Jadi paham dengan belajar hanya salah satu saya, tapi sampai di rumah kalian lebih belajar lagi supaya lebih paham mengenai gelombang ataupun mengenai materi yang lainnya, karena ini kalau bagus untuk dipelajari mengenai materi, terutama dalam materi gelombang. Nah, sekian dari kita punya materi pada hari ini. Pak mau karena Pak sudah bawa berbagai alat di sini, Pak mau kalian bisa membuat bentuk gelombang di rumah itu, membuktikan. Karena kita di sini kan belajar tentang yang digital, jadi Pak mau jangan hanya terbatas di situ. Pak mau kalian bisa buktikan dengan alat-alat yang ada di kita punya lingkungan. Karena Pak di sini sudah siapkan disediakan alat-alatnya. Nanti adik-adik bisa cari di rumah untuk alatnya yang sama seperti yang Pak bawa proses. Jadi adik-adik sudah paham mengenai tugas dan Pak kasih. Pak
Kalau ada yang masih bingung atau mau bertanya mengenai tugas, Nanti kalau baru ditanyakan saya. oke. Nanti kalau memang ini adik-adik memang sedikit jauh atau kurang paham, nanti silakan bisa chat di grup saya. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri kita punya pembelajaran hari ini, kami minta jadi kesediaan dari Marcel untuk memimpin kita dalam Mari kita sama-sama berdoa. Amin. terima kasih Marcel. Nah, sekian kita punya pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih adik-adik karena adik-adik sudah menghadiri untuk mengikuti kita pembelajaran kelas hari ini. Terima kasih. Pak, izin keluar dulu. Terima kasih. Masih.